Bayarkan persalinan pacarku 100 juta, bentak suamiku memaksa. Aku menolak tegas, menyebut itu anak haramnya. Mertuaku justru berteriak mengusirku. Aku pergi tanpa ragu. Namun, 2 hari kemudian, tawa sombong mereka berubah menjadi tangisan histeris saat menyadari siapa aku sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara gebrakan meja yang begitu keras membuat toples kerupuk di ruang tamu bergetar. Hawa panas di ruang tamu sempit tanpa pendingin udara ini terasa semakin mencekik. Di hadapanku, Rangga, lelaki yang sudah 3 tahun menjadi suamiku, berdiri dengan wajah merah padam. Urat-urat lehernya menonjol, matanya melotot seolah ingin menelanku hidup-hidup. Selembar kertas tagihan rumah sakit tergeletak menyedihkan di antara kami. Kamu dengar tidak, Clarissa? Aku butuh 100 juta sekarang juga. Ini masalah nyawa, bentak Rangga lagi. Napasnya memburu, bau rokok menguar tajam dari mulutnya. Aku menatap kertas itu dengan tatapan datar, lalu beralih menatap wajahnya. 100 juta? Untuk biaya operasi sesar kelas VIP dan perawatan pasca melahirkan? Untuk Bella? Tanyaku dengan nada dingin yang kucoba pertahankan, meski dadaku bergemuruh menahan amarah. Dia teman aku, Clarissa. Teman masa kecil. Dia sedang kesusahan, suaminya kabur entah kemana, dan dia pendarahan. Kita harus tolong. Di mana hati nuranimu? Rangga berdalih. Kata-kata manis tentang kemanusiaan meluncur licin dari lidahnya, seolah dia adalah malaikat penolong. Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar sumbang dan penuh kepahitan. Teman? Kamu pikir aku bodoh? Mas? Teman macam apa yang kamu belikan kalung emas bulan lalu saat aku bahkan tidak kamu berikan uang belanja? Teman macam apa yang kamu ajak, Staycation, di puncak dengan alasan dinas luar kota? Wajah Rangga memucat sesaat, namun gengsinya yang setinggi langit membuatnya kembali berkacak pinggang. Jangan mengalihkan pembicaraan. Itu fitnah. Sekarang, serahkan tabunganmu. Aku tahu kamu baru dapat bonus tahunan dari kantor administrasimu itu. Kan? Mana ATM-MU? Tangannya menengadah, mendesak, memaksa. Lelaki ini benar-benar tidak punya malu. Selama ini dia hanya tahu aku bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah perusahaan properti. Dia tidak pernah tahu jabatan asliku, apalagi jumlah nol di rekeningku yang sebenarnya. Yang dia tahu, aku rajin menabung dan hemat. Dan sekarang, dia ingin merampok hasil, kerja keras, istrinya demi wanita lain. Tidak, jawabku singkat. Apa katamu? Aku bilang tidak. Aku tidak sudi mengeluarkan uang sepeser pun untuk dia. Tegasku, kali ini aku berdiri menantangnya. Tinggi kami yang berbeda membuatku harus mendongak. Tapi aku pastikan tatapanku bisa meruntuhkan nyalinya. Itu anak harammu, Mas. Itu hasil perselingkuhanmu. Bukan tanggung jawabku. Plah. Sebuah tamparan mendarat di pipiku. Panas dan perih. Bukan karena sakit fisiknya, tapi karena sisa-sisa rasa hormatku pada pernikahan ini hancur lebur detik itu juga. Suara keributan itu memancing penghuni lain di rumah ini. Dari kamar utama, Ibu Sari, mertuaku, keluar dengan daster batiknya yang sudah lusuh, sambil mengipas-ngipas lehernya yang berlipat. Di belakangnya, Winda, adik iparku yang pengangguran tapi gayanya selangit, ikut muncul sambil mengunyah keripik pedas. Ada apa ini ribut-ribut? Siang bolong bikin sakit kepala saja, seru Ibu Sari dengan suara cemprengnya. Matanya langsung tertuju padaku yang memegangi pipi. Bukannya bertanya keadaanku, dia malah melotot. Heh, Clarissa, kamu apakan anak saya sampai dia marah begitu? Dia pelit. Bu, adu Rangga seperti anak kecil. Temanku butuh biaya operasi, dia tidak mau bantu. Padahal dia pegang uang. Ibu Sari langsung berkacak pinggang, menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan pandangan merendahkan yang sudah menjadi makananku sehari-hari selama 3 tahun ini. Ya ampun, Clarissa. Kamu itu sudah numpang di rumah anak saya, makan dari uang anak saya, sekarang suami minta tolong sedikit saja pelitnya minta ampun. Istri macam apa kamu?
Aku menatap Ibu Sari tak percaya. Numpang? Makan dari uang Rangga? Bu, sadar. Listrik bulan ini siapa yang bayar? Beras di dapur siapa yang beli? Rangga sudah 3 bulan tidak kasih nafkah sepeser pun dengan alasan bisnis lagi sepi. Halah, alasan? Sambar Winda sambil menjilat bumbu keripik di jarinya. Mas Rangga itu manajer investasi. Mbak, gajinya besar. Kalau dia nggak kasih uang, berarti dia lagi putar modal. Mbak Clarissa aja yang nggak tahu diuntung. Udah untung dinikahi Mas Rangga yang ganteng, bukannya tahu diri. Dengar itu. Rangga merasa di atas angin karena mendapat dukungan. Sekarang cepat berikan ATM-MU dan sebutkan PIN-nya. Bella sudah mau melahirkan. Aku tidak akan memberikan uangku untuk pelakor, kataku final. Wajah Ibu Sari memerah padam. Dia maju selangkah dan menunjuk pintu depan dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Berani kamu menghina calon cucu maksudku teman Rangga. Dengar ya, Clarissa. Di rumah ini, kata suami adalah hukum. Kalau kamu tidak mau menuruti suami, tidak mau keluar uang untuk bantu urusan suami, lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Benar? Pergi sana, timpal Winda. Biar Mas Rangga cari istri baru yang lebih kaya dan penurut. Mbak Clarissa itu cuma beban. Aku terdiam sejenak, menatap satu persatu wajah mereka. Rangga yang angkuh, Ibu Sari yang serakah, dan Winda yang benalu. Selama ini aku bertahan karena aku pikir cinta bisa mengubah segalanya. Aku menyamar menjadi orang biasa agar dicintai apa adanya, bukan karena hartaku. Tapi ternyata, aku justru diinjak-injak karena terlihat miskin. Sebuah senyum tipis terbit di bibirku. Senyum yang membuat Rangga sedikit mengernyit karena bingung. Baik, kataku tenang. Sangat tenang sampai membuat suasana hening seketika. Kalian mengusirku? Kalian yakin? Sangat yakin. Pergi kau sekarang juga. Jangan bawa apa-apa selain baju-baju murahmu itu, teriak Ibu Sari. Tanpa membantah lagi, aku masuk ke kamar. Aku mengambil koper kecil, memasukkan beberapa potong pakaian, laptop kerja, dan berkas-berkas penting yang selama ini kusembunyikan di bawah kasur. Aku tidak menangis. Anehnya, aku justru merasa sangat lega. Seperti ada beban bertonton yang baru saja diangkat dari pundakku. 5 menit kemudian, aku sudah berdiri di ruang tamu lagi. Rangga menatapku dengan ragu. Mungkin dia berharap aku akan memohon, bersujud di kakinya, dan menyerahkan uang itu. Ini kuncinya, aku melempar kunci rumah ke atas meja. Ingat kata-kataku ini, Mas, Bu, Winda. Saat aku melangkah keluar dari pagar rumah ini, jangan pernah berharap aku akan menoleh ke belakang. Dan jangan cari aku saat kalian kelaparan nanti. Cih, sombong amat, cibir Winda. Siapa yang bakal kelaparan? Mas Rangga itu kaya. Pergi sana, bikin sepet mata aja, usir Ibu Sari. Aku menarik koperku keluar. Matahari siang itu bersinar sangat terik, seolah ingin membakar kulit. Beberapa tetangga yang sedang ngerumpi di warung depan menatapku dengan pandangan bertanya-tanya. Bisik-bisik mulai terdengar. Loh, Mbak Clarissa mau kemana bawa koper? Tanya Bu Tejo, tetangga yang paling hobi gosip. Aku hanya tersenyum tipis dan terus berjalan. Rangga, Ibu Sari, dan Winda berdiri di teras, menontonku berjalan kaki di jalan aspal yang panas. Rasain, paling juga pulang ke rumah orang tuanya naik angkot. Teriak Rangga yang disambut tawa ibu dan adiknya. Aku terus berjalan sampai ke tikungan jalan utama, tempat yang tidak terlihat langsung dari teras rumah mereka. Di sana, sebuah mobil MPV mewah berwarna hitam mengkilap, Toyota Alphard model terbaru, sudah menunggu dengan mesin menyala. Begitu melihatku, seorang pria berpakaian jas rapi keluar dari kursi kemudi. Dia bergegas menghampiriku, mengambil alih koper dari tanganku, dan membungkuk hormat. Selamat siang, Ibu Direktur, sapanya sopan. Maaf saya terlambat 1 menit. Tidak apa-apa, Adrian, jawabku sambil mengibas rambutku yang lepek karena keringat. Ayo jalan. Aku butuh mandi dan udara dingin. Pintu otomatis terbuka. Hembusan udara sejuk dari AC mobil langsung menyapaku. Aku masuk ke dalam kabin mewah yang wangi kulit itu,
meninggalkan debu jalanan dan kehidupan neraka yang baru saja kututup pintunya. Dari balik kaca jendela yang gelap, aku melihat ke arah gang rumah mertuaku. Permainan baru saja dimulai, gumamku pelan. Mobil Alphard itu meluncur halus membelah kemacetan Jakarta. Di dalam kabin yang kedap suara, hiruk-pikuk klakson dan teriakan pedagang asongan tak lagi terdengar. Aku menyandarkan punggungku yang pegal ke jok kulit premium yang empuk. Adrian, asisten pribadiku yang setia, dan satu-satunya orang kepercayaanku, menyerahkan sebotol air mineral dingin dan tisu basah. "Terima kasih, Adrian," ucapku sambil menerima botol itu. Tegukan pertama terasa seperti air surga yang membasuh kerongkongan keringku. "Ibu baik-baik saja?" Adrian melirik lewat spion tengah. Tatapannya penuh kekhawatiran. Dia sudah bekerja denganku sejak aku menggantikan mendiang papa memimpin perusahaan 5 tahun lalu. Dia tahu betul sandiwara, Cinderella terbalik, yang kujalani ini. "Fisikku baik, Adrian." "Mentalku yah, anggap saja baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang," jawabku sambil membersihkan wajah dengan tisu basah, menghapus sisa-sisa bedak murah yang biasa kupakai untuk menunjang penyamaranku. Aku menatap jalanan yang bergerak mundur di luar jendela. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke 3 tahun silam, saat kebodohan ini bermula. Namaku Clarissa Adhitama. Putri tunggal dari keluarga konglomerat Adhitama Group yang menguasai bisnis properti dan perhotelan. Setelah kedua orang tuaku meninggal dalam kecelakaan pesawat, aku mewarisi segalanya di usia muda. Harta, tahta, dan juga kesepian. Dunia bisnis itu kejam. Banyak lelaki mendekatiku hanya karena melihat nama belakangku. Mereka datang membawa bunga, tapi matanya menatap brankasku. Aku muak. Aku lelah dimanfaatkan. Karena itulah, aku memutuskan membuat eksperimen gila. Aku ingin mencari cinta yang tulus. Seseorang yang mencintaiku sebagai Clarissa perempuan biasa, bukan Clarissa sang miliarder. Di sanalah aku bertemu Rangga. Di sebuah kafe sederhana tempat dia, saat itu, terlihat sedang bekerja keras dengan laptopnya. Dia tidak sengaja menumpahkan kopi ke bajuku dan meminta maaf dengan begitu tulus. Dia terlihat sederhana, sopan, dan pekerja keras. Saat kami mulai berkencan, aku mengaku hanya staf administrasi rendahan. Aku tinggal di kos sederhana, memakai baju-baju pasar, dan makan di warung tenda. Rangga tidak pernah keberatan. Dia bilang dia mencintai kesederhanaanku. Dia bilang dia ingin membangun masa depan bersama dari nol. Hatiku luluh. Aku pikir aku telah menemukan permata di dalam lumpur. Kami menikah 6 bulan kemudian. Pesta sederhana, hanya akad nikah dan syukuran kecil. Keluarga besarku menentang habis-habisan, tapi aku keras kepala. Aku membela Rangga mati-matian di depan dewan direksi yang mencibirnya. Aku bahkan membeli sebuah rumah tipe 45 di pinggiran kota menggunakan nama samaran, lalu berpura-pura bahwa kami mengontrak di sana agar harga diri Rangga sebagai kepala keluarga tidak terluka. Bodohnya aku, desisku pelan, memecah keheningan di dalam mobil. "Ibu bicara sesuatu?" tanya Adrian. "Hanya menyesali kebodohanku, Adrian. Kamu tahu, selama ini aku pikir Rangga benar-benar bekerja soal itu." Adrian merogoh tas kerjanya di kursi depan dan menyerahkan sebuah map tebal berwarna biru ke belakang. "Ini hasil investigasi lengkap yang ibu minta minggu lalu. Saya baru mendapat konfirmasi finalnya pagi ini." Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Lembar demi lembar fakta terpampang nyata di depan mataku, menghantam ulu hatiku lebih keras daripada bentakan Rangga tadi. Fakta 1, Rangga dipecat dari firma investasi tempatnya bekerja 2 tahun lalu, hanya setahun setelah kami menikah. Alasannya, dia menggelapkan dana nasabah dalam jumlah kecil. Perusahaan tidak mempolisikannya karena nominalnya kecil, tapi dia di blacklist di industri keuangan. Selama 2 tahun terakhir, setiap pagi Rangga berpakaian rapi, pamit berangkat kerja, mencium keningku, ternyata dia tidak pergi ke kantor. "Lalu kemana dia pergi setiap hari, Adrian?" tanyaku lirih. "Judi online di warnet, nongkrong di kafe, dan menemui wanita itu, Bella," jawab Adrian hati-hati. Aku tertawa miris. Jadi, saat aku bekerja keras memimpin rapat direksi secara daring dari kamar mandi rumah kontrakan agar tidak ketahuan, Rangga sedang asyik menghamburkan uang.
Fakta 2. Uang yang selama ini dia berikan sebagai nafkah di awal pernikahan, ternyata adalah uang dari kartu kredit tambahanku yang pernah kuberikan padanya untuk darurat. Dia memutar uangku sendiri untuk berlagak menjadi suami yang bertanggung jawab. Dan puncaknya, setahun terakhir ini, dia selalu beralasan gaji dipotong, bisnis sepi, atau ada cicilan kantor, sehingga tidak bisa memberi nafkah. Akulah yang menanggung semuanya. Aku menggunakan dividen pribadiku, mencairkannya sedikit demi sedikit, berpura-pura itu adalah bonus atau uang lembur dari pekerjaanku sebagai admin. Ibu Sari dan Winda menikmati makanan enak, listrik yang selalu menyala, dan baju-baju baru, semua dari uangku. Uang istri yang mereka hina sebagai pelit dan tidak berguna. Benar-benar parasit. Geramku. Mataku menangkap foto-foto yang dilampirkan Adrian. Foto Rangga dan Bella sedang makan di restoran steak mahal, restoran milik salah satu anak perusahaanku. Ironisnya, foto mereka belanja perlengkapan bayi. Foto mereka tertawa bahagia. Di foto itu, Rangga memakai jam tangan yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Jam tangan yang dia bilang hilang dicopet seminggu setelah kuberikan. Ternyata dia masih memilikinya. Adrian, panggilku. Suaraku kini terdengar jauh lebih tajam dan bertenaga. Sisa-sisa kesedihan di mataku sudah menguap, digantikan oleh api dendam yang membara tenang namun mematikan. Ya, Bu. Kondisikan penthouse iku. Aku ingin semuanya siap dalam 1 jam. Dan satu lagi. Aku menunjuk berkas di tanganku. Siapkan tim legal kita. Aku ingin semua aset yang pernah kuberikan aksesnya kepada Rangga, dibekukan. Sekarang juga. Baik, Bu. Sudah saya siapkan daftarnya. Kartu kredit tambahan, akses e-wallet, semuanya akan mati total malam ini. Bagus. Dan rumah itu? Aku tersenyum miring mengingat rumah yang baru saja kutinggalkan. Itu rumah atas nama siapa di sertifikat aslinya? Atas nama ibu, dengan nama gadis ibu sebelum menikah. Tapi Pak Rangga memegang sertifikat duplikat yang dia curi dari lemari ibu, bukan? Ya. Dan dia menggadaikannya ke rentenir ilegal 2 bulan lalu. Dia pikir aku tidak tahu, kataku sambil menutup map itu dengan kasar. Hubungi rentenir itu. Beli utangnya. Aku ingin menjadi kreditur tunggal atas utang suamiku sendiri. Adrian mengangguk, ada kilatan kagum di matanya. Langkah yang brilian, Bu. Jadi, Ibu akan menagihnya? Bukan hanya menagih, Adrian. Aku menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang mulai menyalakan lampunya di kala senja. Di salah satu gedung tertinggi itu, kantorku berada. Tahtaku berada. Aku akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Mereka mengusirku karena mengira aku miskin. Tunggu sampai mereka tahu bahwa akulah atap yang melindungi mereka dari hujan, dan akulah tanah tempat mereka berpijak. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rangga. Fram, Mas Rangga, suami, jangan harap bisa balik lagi kalau nggak bawa duit 100 juta. Dasar istri durhaka. Semoga kamu sadar dan mengemis minta maaf sama ibu. Aku mengetik balasan singkat, lalu mematikan ponselku dan mencabut kartu SIM-nya. Aku mematahkannya menjadi 2 bagian dan membuangnya ke tempat sampah mobil. Tuh, Mas Rangga, suami, nikmatilah 2 hari terakhirmu sebagai manusia bebas, Mas. Mobil Alphard berbelok masuk ke lobi apartemen super mewah di kawasan Kuningan. Pintu dibuka oleh doorman yang berseragam rapi. Aku melangkah turun. Clarissa si istri admin yang tertindas sudah mati di rumah kontrakan tadi. Kini, Clarissa Adhitama telah kembali. Dan dia siap untuk bermain. Berada kembali di penthouse pribadiku rasanya, seperti ikan yang dikembalikan ke laut lepas, setelah bertahun-tahun hidup di akuarium sempit yang keruh. Aku berdiri di depan dinding kaca raksasa yang menampakkan hamparan kelap-kelip lampu kota Jakarta dari lantai 40. Di tanganku, segelas wine merah berkelas terbaik bergoyang pelan, memantulkan cahaya redup ruangan. Namun, pikiranku tidak berada di sini. Pikiranku melayang mundur, terseret arus waktu ke kejadian 1 bulan yang lalu. Kejadian yang menjadi titik balik,
saat dimana sisa-sisa cintaku pada Rangga benar-benar mati dan bermetamorfosis menjadi duka yang hening. Hari itu hari Selasa. Aku ingat betul karena itu adalah hari pasaran di mana Ibu Sari dan Winda pasti pergi ke pasar grosir untuk memborong kain atau baju diskonan. Tentu saja menggunakan uang, belanja dapur, yang kuberikan. Rangga pamit pergi keluar kota untuk meeting proyek besar selama 2 hari. Rumah kontrakan itu sepi. Hening yang jarang sekali terjadi. Niat awalku hari itu sederhana. Membersihkan lemari pakaian kami yang sudah berjamur karena lembab. Rumah itu memang tua, ventilasinya buruk, dan atapnya sering bocor. Saat aku sedang mengeluarkan tumpukan baju-baju Rangga yang bau apek rokok, tanganku tidak sengaja menyenggol papan kayu di bagian paling bawah lemari. Papan itu bergeser, mengeluarkan bunyi, krak, yang tidak wajar. Awalnya, aku mengira itu hanya kayu lapuk yang patah. Tapi saat aku merabanya, ada ruang kosong di baliknya. Jantungku berdegup kencang. Instingku sebagai seorang pebisnis yang terbiasa mengendus ketidakberesaan langsung menyala. Dengan bantuan obeng, aku mencongkel papan itu. Di sana, tersembunyi di balik kegelapan dan debu, ada sebuah kotak besi kecil berwarna hitam. Kotak itu dikunci dengan gembok kecil yang terlihat rapuh. Tanpa pikir panjang, aku mengambil jepit rambutku dan membongkarnya. Keahlian masa kecil yang tak kusangka akan berguna untuk membongkar aib suamiku sendiri. Klik. Terbuka. Isi kotak itu membuat napasku tercekat. Bukan emas, bukan permata, melainkan tumpukan kertas yang menjadi bukti betapa bodohnya aku selama ini. Hal pertama yang kulihat adalah sebuah buku tabungan bank swasta atas nama Rangga. Tanganku gemetar saat membuka lembar demi lembar mutasi rekening itu. Mataku membelalak melihat angka-angka yang tercetak di sana. Selama ini, Rangga selalu merengek tidak punya uang. Bahkan untuk membeli pulsa listrik saja dia meminta padaku. Tapi di buku ini, ada aliran dana masuk dan keluar yang nilainya puluhan juta setiap bulannya. Aku menelusuri sumber dana itu. Sebagian besar adalah transferan dari rekeningku, rekening yang kupercayakan padanya untuk modal usaha, yang ternyata fiktif. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kemana uang itu pergi. Transfer ke Bella Anindita. Keterangan, uang saku sayang. Transfer ke toko emas mulia. Keterangan, kalung ultah Bella. Debit, Hotel Grand Luxury Puncak. Keterangan, mataku memanas. Bukan karena sedih, tapi karena rasa jijik yang meluap-luap. Tanggal transaksi di hotel itu bertepatan dengan saat aku sakit demam tinggi sendirian di rumah, dan Rangga bilang dia sedang lembur mengejar deadline di kantor. Ternyata dia sedang bergumul dengan pelakor itu menggunakan uangku. Namun, kejutan terbesarnya bukan itu. Di bawah buku tabungan, ada sebuah map coklat kumal. Di dalamnya terdapat surat perjanjian utang piutang dengan kop surat berlambang tengkorak dan ular, logo khas dari sindikat rentenir ilegal yang terkenal kejam di wilayah ini, Koperasi Simpan Pinjam Gelap, Naga Hitam. Aku membaca isinya dengan seksama, dan seketika darahku berdesir hebat sampai ke ujung jari. Rangga meminjam uang sebesar 200 juta rupiah. Jatuh tempo pelunasannya adalah 2 hari lagi dari tanggal kejadian hari ini, tanggal di mana dia mengusirku. Bunga yang ditetapkan sangat gila, mencekik leher. Tapi yang membuatku hampir menjatuhkan gelas wineku saat mengingatnya adalah kolom jaminan. Di kolom jaminan tertulis, sertifikat hak milik, SHM, rumah nomor 1024 beralamat di Jalan Melati Raya. Itu rumah yang kami tempati. Rumah yang kubeli dengan uang pribadiku sebelum menikah, menggunakan nama samaran, Siti Aminah, nama asisten rumah tangga kepercayaanku dulu, agar Rangga tidak curiga aku kaya. Lalu kemudian kubalik nama ke namaku sendiri tapi sertifikat aslinya kusimpan di brankas bank. Bagaimana bisa Rangga menggadaikan rumah yang sertifikat aslinya ada di safe deposit box pribadiku? Aku membalik halaman berikutnya dan menemukan fotokopi sertifikat rumah itu. Di sana, di atas materai 10.000, ada tanda tangan yang sangat kukenal. Tanda tanganku. Tapi tarikan garisnya sedikit kaku. Rangga telah memalsukan tanda tanganku, membuat duplikat sertifikat palsu, entah lewat calo mana, dan menggadaikannya ke rentenir ilegal. Dia melakukan tindak pidana berlapis, pemalsuan dokumen negara, penipuan, dan penggelapan. Di saat itulah aku menemukan senjata itu.
Aku tahu betul sifat Rangga. Di balik mulut besarnya dan gayanya yang sok jagoan, Rangga adalah pengecut nomor 1. Dia punya fobia akut terhadap penjara dan kurungan sempit. Dulu, dia pernah menangis histeris hanya karena terkunci di kamar mandi umum yang rusak kuncinya selama 10 menit. Dia juga sangat takut jatuh miskin. Citra, orang kaya, adalah nyawanya. Aku memotret semua dokumen itu dengan ponselku, lalu mengembalikannya ke posisi semula seolah tidak pernah tersentuh. Hari itu, aku memutuskan untuk diam. Aku menunggu waktu yang tepat. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan menggali lubang kuburnya sendiri. Dan hari ini, saat dia membentakku meminta 100 juta untuk persalinan Bella, aku tahu waktunya telah tiba. Dia sedang terdesak. Utang ke rentenir naga hitam itu jatuh tempo lusa. Dia butuh uangku bukan hanya untuk Bella, tapi mungkin juga untuk membayar bunga utangnya agar tidak dibunuh oleh penagih utang. Aku meneguk habis wine di gelasku. Rasa anggur yang sempat bercampur dengan kepuasan yang mulai menjalar di dada. Senjata itu kini sudah terkokang. Rangga tidak hanya berselingkuh, dia telah melakukan kriminalitas yang bisa menjebloskannya ke penjara bertahun-tahun. Dan aku, istri yang dia usir ini, memegang pelatuknya. Malam semakin larut, tapi adrenalin di tubuhku justru memuncak. Aku duduk di kursi kerja kulit di ruang kerjaku yang luas. Di hadapanku, Adrian berdiri tegak sambil memegang tablet, siap menerima perintah. Perbedaan kontras antara kehidupanku 2 jam yang lalu dengan sekarang sungguh menggelikan. 2 jam lalu aku dituduh pelit karena tidak mau membiayai pelakor. Sekarang, aku bisa saja membeli rumah sakit tempat pelakor itu dirawat jika aku mau. Tapi balas dendam terbaik bukanlah dengan memamerkan kekayaan secara langsung. Balas dendam terbaik adalah membiarkan musuhmu hancur oleh kesombongan mereka sendiri. Perlahan-lahan, sampai mereka menyadari bahwa oksigen yang mereka hirup pun adalah pemberianmu. Adrian, bagaimana status kartu kredit tambahan yang dipegang Rangga? Tanyaku tanpa basa-basi. Adrian menggeser layar tabletnya. Limitnya 50 juta, Bu. Dan dari data real time, 5 menit yang lalu ada percobaan transaksi di rumah sakit Medika untuk pembayaran rawat inap sebesar 20 juta. Hasilnya? Ditolak, tentu saja. Sesuai instruksi ibu di mobil tadi, saya sudah membekukan semua akses keuangan yang terhubung dengan ibu. Status kartunya sekarang invalid. Aku tersenyum puas. Bisa kubayangkan kepanikan Rangga di meja kasir rumah sakit. Dia pasti sedang berteriak-teriak memarahi petugas kasir, menyalahkan mesin edisi yang rusak, padahal kartunya yang sudah jadi sampah plastik. Bagus. Biarkan dia malu. Dia sangat memuja gengsi, jadi biarkan dia dipermalukan di depan umum. Gumamku. Selanjutnya, fasilitas rumah. Listrik dan air di rumah Jalan Melati Raya masih atas nama ibu, dengan nama samaran Siti Aminah. Pembayarannya autodebit dari rekening ibu yang lama. Apakah saya harus memutusnya? Tanya Adrian. Jangan diputus. Koreksiku cepat. Kalau diputus, mereka bisa pasang baru dengan nama orang lain. Lakukan pemblokiran token dan tunggakan semu. Buat seolah-olah ada kesalahan sistem yang membuat meteran mereka terkunci. Aku ingin mereka merasakan panasnya Jakarta tanpa AC dan kipas angin. Aku ingin Ibu Sari yang manja itu tidak bisa mandi. Matikan airnya juga. Siap, Bu. Saya akan hubungi orang dalam kita di perusahaan penyedia layanan untuk eksekusi teknis besok pagi-pagi sekali. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju jendela lagi. Sekarang, bagian terpentingnya. Utang Rangga di Koperasi Naga Hitam. Wajah Adrian sedikit menegang. Itu area yang berbahaya, Bu. Mereka sindikat yang cukup liar. Ibu yakin mau terlibat langsung? Aku tidak mau terlibat kotor, Adrian. Aku mau membeli kertas itu. Berapa sisa utang pokok dan bunganya? Total tagihan per hari ini mencapai 250 juta rupiah, termasuk denda keterlambatan. Murah, desisku. Hubungi pimpinan mereka. Katakan ada investor yang ingin mengambil alih piutang, Cesye, atas nama Rangga. Tawarkan pembayaran tunai 300 juta malam ini juga, asalkan mereka menyerahkan surat perjanjian asli dan sertifikat palsu yang digadaikan Rangga itu kepadaku. Adrian terbelalak. Ibu mau membayar utang Pak Rangga.
Bukan membayar untuk membebaskannya, Adrian. Tapi memindahkan tali leher Rangga dari tangan preman ke tanganku. Jika utang itu milikku, akulah yang berhak menentukan nasibnya. Akulah yang berhak menyita asetnya. Dan yang paling penting, dengan memegang sertifikat palsu itu, aku punya bukti fisik tak terbantahkan untuk memenjarakannya. Adrian mengangguk paham, senyum kagum kembali terukir di wajahnya. Saya mengerti. Ibu ingin menjadi kreditur tunggalnya. Dengan begitu, ibu punya kuasa penuh untuk eksekusi aset atau pidana. Tepat. Lakukan transaksi itu malam ini. Pastikan besok pagi surat-surat itu sudah ada di mejaku. Dan satu lagi, Adrian. Aku menoleh, menatap asistenku dengan tatapan tajam. Katakan pada pihak naga hitam, setelah utang dialihkan, mereka tetap harus melakukan teror, penagihan seperti biasa. Jangan beritahu Rangga bahwa utangnya sudah lunas di sana. Biarkan dia tetap ketakutan dikejar debt collector. Aku ingin mentalnya hancur sebelum aku datang memberikan pukulan terakhir. Sadis, komentar Adrian pelan, tapi nadanya penuh hormat. Mereka yang memulainya, Adrian. Mereka yang membangunkan macan tidur. Rangga pikir aku wanita lemah yang bisa dia bentak dan dia peras. Dia lupa, wanita yang bisa mengatur ribuan karyawan tidak mungkin tidak bisa mengatur satu suami durhaka. Aku kembali duduk, mengambil ponsel baruku. Aku membuka media sosial menggunakan akun palsu untuk memantau akun Winda. Benar saja, 15 menit yang lalu Winda membuat status. Story Instagram Winda, akhirnya si Benalu pergi juga dari rumah. Bye-bye kakak ipar pelit. Sekarang rumah ini jadi lebih lega. Otwu jadi orang kaya beneran tanpa beban. Di bawahnya ada foto Ibu Sari yang sedang tertawa lebar sambil makan martabak. Mereka merayakan kepergianku. Mereka merayakan awal dari kehancuran mereka sendiri. Aku meletakkan ponsel itu di meja. Rencana sudah tersusun rapi. Tahap 1, isolasi finansial, kartu kredit mati. Tahap 2, siksaan fisik, listrik dan air mati. Tahap 3, teror mental, debt collector naga hitam. Tahap 4, eksekusi hukum, laporan pemalsuan dokumen. Tidurlah, Adrian. Besok akan jadi hari yang sibuk. Perintahku. Baik, Bu. Selamat istirahat. Adrian membungkuk dan meninggalkan ruangan. Kini tinggal aku sendirian di ruangan besar ini. Aku tidak merasa sepi. Aku merasa bertenaga. Aku membayangkan wajah Rangga 2 hari lagi. Saat dia menyadari bahwa anak haram yang dia banggakan itu hanyalah awal dari petaka, dan istri yang dia buang adalah satu-satunya orang yang memegang kunci sel penjaranya. Aku memejamkan mata, membiarkan rasa lelah menguap, digantikan oleh antisipasi yang manis. Permainan kucing dan tikus ini akan segera berakhir, dan tikusnya sudah masuk perangkap tanpa sadar. Matahari Jakarta hari itu terasa lebih terik dari biasanya. Seolah alam semesta pun mendukung rencanaku untuk membakar habis kesombongan mereka. Aku duduk dengan nyaman di kursi belakang mobil Alphardku yang terparkir sekitar 50 meter dari rumah. Ralat, rumahku yang selama ini mereka akui sebagai milik mereka. Di tanganku ada sebuah tablet berukuran 10 inci yang menampilkan siaran langsung dari dalam rumah itu. Ya, aku memasang kamera pengawas tersembunyi, CCTV, di ruang tamu dan dapur 6 bulan lalu. Awalnya, aku memasangnya karena curiga ada orang asing yang masuk saat kami pergi bekerja, mengingat lingkungan di sana kurang aman. Namun, siapa sangka alat kecil yang tersembunyi di balik jam dinding dan ventilasi udara itu, kini menjadi bioskop pribadiku untuk menyaksikan runtuhnya sebuah keluarga Benalu. Adrian, naikkan volumenya, perintahku. Baik, Bu, jawab Adrian dari kursi depan. Suara dari dalam tablet itu terdengar jelas. Suara teriakan, tangisan, dan makian yang bersahutan seperti orkestra sumbang. Di layar, aku melihat Ibu Sari sedang duduk mengangkang di sofa ruang tamu dengan daster yang basah oleh keringat. Dia mengibas-ngibaskan potongan kardus bekas mie instan ke wajahnya dengan putus asa. Rambutnya yang biasanya disasak tinggi kini lepek dan berantakan. Wajahnya yang biasa dipoles bedak tebal kini berminyak dan merah pada menahan amarah. Panas sekali. Ya ampun, ini neraka atau rumah? Rangga, mana tukang listriknya?
Kenapa belum datang juga? Teriak Ibu Sari. Suaranya serak, mungkin karena dehidrasi. Rangga muncul di layar, berjalan mondar-mandir seperti setrikaan rusak. Dia hanya memakai kaos dalam yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana pendek. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung karena kurang tidur. Di tangannya, dia memegang ponsel yang terus-menerus dia tempelkan ke telinga, lalu dia banting ke sofa dengan frustrasi. Nggak bisa, Bu. Semua nomor layanan pelanggan sibuk. Token listriknya nggak bisa diisi. Katanya ada pemblokiran sistem karena dugaan pencurian arus, padahal kita nggak pernah ngapa-ngapain. Jawab Rangga panik. Dia tidak tahu, itu adalah hadiah kecil dari Adrian yang sudah menghubungi kenalan kami di PLN Pusat untuk melakukan pembekuan sementara dengan alasan administrasi. Air juga mati, Mas. Winda muncul dari arah dapur sambil membanting gayung plastik kosong. Aku mau buang air besar dari tadi pagi ditahan sampai sakit perut. Toilet bau pesing, nggak ada air buat siram. Galon air minum juga habis. Aku haus banget. Mas, beliin air mineral kek. Duit dari mana, Winda? Bentak Rangga. Kartu kreditku nggak bisa dipakai. Semua ATM-ku tertelan mesin kemarin. Di dompetku cuma ada uang 2.000 perak. Kamu kan manajer investasi. Masa uang tunai nggak ada? Jangan bohong deh, Mas. Winda mulai menangis, duduk melosoh di lantai yang kotor. Tahu gini mending Mbak Clarissa jangan diusir dulu. Setidaknya kalau ada dia pasti udah beli air galon sama isi token. Mendengar namaku disebut, Ibu Sari melempar kardus di tangannya ke arah Winda. Heh, jangan sebut nama perempuan pembawa sial itu. Ini semua pasti gara-gara dia pergi, rezeki kita jadi seret. Dasar istri durhaka, pergi bukannya ninggalin uang malah ninggalin masalah. Aku tertawa kecil di dalam mobil yang sejuk. Lucu sekali logika mereka. Mereka yang mengusirku, tapi mereka yang merasa jadi korban. Tiba-tiba, pintu depan rumah itu terbuka kasar. Bella masuk dengan tertatih-tatih sambil memegangi perut besarnya. Wajahnya penuh air mata dan riasan yang luntur. Rangga, jerit Bella. Kamu bohong sama aku. Katanya mau jemput aku di rumah sakit buat pindah ke VIP. Tahu nggak aku diusir satpam rumah sakit karena depositnya nggak masuk? Malu, Rangga. Malu banget. Sekarang perutku sakit lagi, kontraksi palsu kayaknya. Cepetan bawa aku ke klinik lain. Rangga tampak ingin menjambak rambutnya sendiri. Bel, sabar dulu. Kita lagi ada masalah teknis keuangan. Tunggu sebentar. Tunggu apa lagi? Panas banget di sini. AC mana? Kipas angin mana? Bella mulai histeris, mengipas-ngipas wajahnya. Aku nggak mau tahu. Kalau anakmu ini kenapa-napa, aku laporin polisi. Kekacauan di dalam rumah itu semakin menjadi-jadi. Ibu Sari memaki Bella karena dianggap menyusahkan, Bella memaki Rangga karena tidak becus, dan Winda menangis kelaparan. Ini adalah pemandangan yang sangat memuaskan. Tapi, pertunjukan utamanya baru akan dimulai. Sekarang waktunya, Adrian, kataku memberi kode. Adrian mengangguk dan mengetik pesan singkat di ponselnya. 1 menit kemudian, di layar tablet, aku melihat sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan pagar rumah. 3 orang pria berbadan besar, berkulit gelap, dan berwajah garang melompat turun. Mereka memakai jaket kulit hitam meskipun cuaca sedang panas terik, ciri khas penagih utang lapangan alias debt collector. Brak, brak, brak. Suara gedoran di pagar besi rumah terdengar sangat keras. Bahkan sampai terdengar sayup-sayup dari dalam mobilku yang kedap suara. Di dalam layar CCTV, aku melihat Rangga melompat kaget. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi putih seperti kertas. Siapa itu? Teriak Ibu Sari ketakutan. Rangga Pratama. Keluar. Suara teriakan dari luar terdengar menggelegar. Bayar utangmu atau kami sita rumah ini sekarang juga. Tubuh Rangga gemetar hebat. Dia tahu suara siapa itu. Itu adalah orang-orang dari Koperasi Naga Hitam. Mas, itu siapa? Kamu punya utang? Tanya Bella dengan mata melotot. Rangga, jelaskan sama ibu. Siapa orang-orang preman itu? Ibu Sari menarik kaos dalam Rangga sampai robek. Bu, itu aku.
Rangga tergagap, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Brak, brak, pintu kayu ruang tamu digedor keras. Kaca jendela bergetar. Buka pintunya. Kami tahu kamu di dalam. Jangan sampai kami dobrak. Winda menjerit histeris dan berlari bersembunyi di balik sofa. Ibu Sari memegangi dadanya, terlihat sesak napas. Bella, yang tadi sok galak, kini terdiam kaku di pojok ruangan. Rangga, dengan langkah gemetar, berjalan mendekati pintu tapi tidak berani membukanya. Siapa? Cicitnya. Naga hitam. Waktu jatuh tempomu sudah habis. Bangsat, bayar 250 juta sekarang, atau kami angkut semua barang di dalam. 250 juta? Pekik Ibu Sari. Matanya mendelik ke arah Rangga, lalu tubuhnya lemas dan merosot ke lantai. Pingsan. Atau mungkin pura-pura pingsan untuk menghindari masalah, trik lama yang sering dia pakai. Mas, kamu gila ya? Utang apa sebanyak itu? Teriak Winda sambil mengguncang tubuh ibunya. Rangga tidak menjawab. Dia berlari ke arah meja, menyambar ponselnya lagi. Dengan tangan gemetar, dia mencoba menekan nomor teleponku. Di layar tabletku, notifikasi panggilan masuk dari suami benalu muncul. Aku menatap layar ponselku, membiarkannya berdering, lalu menekan tombol reject. Di CCTV, aku melihat Rangga membanting ponselnya lagi. Sialan, Clarissa nggak mau angkat. Mati aku. Mati kita semua. Dobrak saja, bos, teriak salah satu preman di luar. Suara hantaman benda keras ke pintu membuat seisi rumah menjerit. Rangga berlari ke dapur, mengambil pisau dapur kecil dengan tangan gemetar, lalu bersembunyi di bawah meja makan. Pemandangan seorang suami yang katanya, kepala rumah tangga, dan manajer sukses, kini meringkuk seperti tikus got di bawah kolong meja sungguh menyedihkan sekaligus menggelikan. Tolong, jangan sakiti kami, teriak Bella yang kini menangis sungguhan. Aku lagi hamil. Tolong. Adrian, panggilku pelan. Suruh mereka berhenti mendobrak. Cukup buat ketakutan saja. Jangan sampai merusak properti milikku. Pintu itu kayu jati asli, sayang kalau lecet. Baik, Bu, Adrian segera mengirim pesan lagi. Gedoran berhenti. Tapi teriakan ancaman masih terdengar. Kami tunggu di depan. Kalau sampai matahari terbenam tidak ada uang, kami bakar rumah ini. Hening. Di dalam rumah, hanya terdengar isak tangis Winda dan Bella. Rangga masih di bawah meja, memeluk lututnya. Bau pesing mulai tercium, sepertinya Winda saking takutnya sampai mengompol di celana. Kombinasi bau keringat, bau toilet yang tidak disiram, dan bau ketakutan memenuhi ruangan itu. Aku mematikan layar tablet. Cukup. Mental mereka sudah hancur. Mereka sudah berada di titik terendah. Haus, lapar, kepanasan, ketakutan, dan putus asa. Mereka sudah merasakan neraka dunia yang mereka ciptakan sendiri. Siapkan berkas-berkasnya, Adrian, kataku sambil merapikan tatanan rambutku di cermin. Ayo kita beri mereka kejutan. Saatnya pemilik rumah yang asli pulang. Adrian tersenyum. Mobil siap meluncur ke depan gerbang, Bu. Mesin Alphard menderu halus. Mobil perlahan bergerak maju, mendekati rumah di mana drama kehidupan itu sedang mencapai puncaknya. Jantungku berdebar tenang. Tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada lagi kerinduan. Yang ada hanya dinginnya keadilan yang akan ditegakkan. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah eksekusi. Dan aku adalah hakimnya. Sirine mobil polisi meraung-raung, membelah udara panas Jakarta siang itu dengan jeritan yang menyayat telinga. Suaranya bukan sekadar peringatan, melainkan lonceng kematian bagi harga diri keluarga yang selama ini menginjak-injak kepalaku. Lampu rotator berwarna biru dan merah berputar liar, memantul di dinding-dinding rumah tetangga, menciptakan disko jalanan yang mengerikan bagi mereka yang sedang diadili. Aku berdiri di ambang pintu, tepat di batas antara kesejukan AC mobil Alphard yang baru saja kutinggalkan dan hawa neraka yang membakar halaman rumah ini. Di belakangku, Adrian berdiri tegap seperti bayangan pelindung, sementara di hadapanku, panggung sandiwara kehidupan sedang menuju babak akhirnya yang paling tragis. Tetangga-tetangga mulai berhamburan keluar seperti semut yang sarangnya diinjak.
Bu Tejo, ratu gosip kompleks yang biasanya hanya mengintip dari balik tirai renda jendelanya yang kusam, kini sudah berdiri paling depan di dekat pagar, merangkul daster batiknya dengan wajah penuh rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Di sampingnya, Pak RT yang biasanya enggan ikut campur urusan warga, kini terlihat sibuk mengatur kerumunan agar tidak menghalangi jalan polisi. Anak-anak kecil yang sedang bermain bola berhenti, menatap dengan mata bulat mereka memori tentang bagaimana kesombongan orang dewasa dihancurkan dalam sekejap. Di tengah halaman, Rangga, suamiku, atau lebih tepatnya, parasit yang selama ini kunikahi, sedang meronta. 2 orang petugas kepolisian berseragam coklat lengkap dengan atribut kewenangan mereka, mencengkeram kedua lengan Rangga. Lepaskan. Kalian salah tangkap. Saya ini korban. Saya ditipu. Rangga berteriak, suaranya pecah dan serak, bercampur antara panik dan tangis. Wajahnya yang biasanya licin dan terawat, kini basah oleh keringat dingin dan air mata. Urat-urat di lehernya menonjol, seolah ingin meledak menahan malu. Diam. Anda punya hak untuk diam, bentak salah satu petugas, namun Rangga terus meronta seperti cacing kepanasan. Clarissa. Clarissa, tolong aku. Rangga menoleh ke arahku. Matanya, yang dulu selalu menatapku dengan kilatan merendahkan, kini memancarkan keputusasaan yang begitu dalam. Dia melihatku berdiri di teras, anggun dalam balutan blazer putih gading dan sepatu hak tinggi yang berkilau tertimpa matahari, kontras dengan dirinya yang hanya memakai kaos dalam bolong dan celana pendek rumahan. Clarissa, bilang sama mereka. Bilang kalau aku suamimu. Bilang kalau rumah ini milik kita. Ini cuma salah paham administrasi, kan? Kamu pasti sudah membereskannya, kan? Rangga mengemis. Dia mencoba melangkah ke arahku, tapi borgol besi di pergelangan tangannya bergemerincing, menahannya tetap di tempat. Aku menuruni anak tangga satu persatu. Setiap ketukan hak sepatuku di ubin teras terdengar, seperti palu hakim yang mengetuk meja vonis. Ta. Aku berhenti tepat 3 meter di depannya. Jarak yang cukup dekat untuk melihat kehancurannya, tapi cukup jauh untuk tidak tercium bau keringat kegagalannya. Suami? Aku mengulang kata itu dengan nada yang kubuat selembut sutra, namun tajam seperti silet. Suaraku menggema di keheningan yang tiba-tiba tercipta di antara kerumunan tetangga. Seorang suami adalah pelindung, Rangga. Seorang suami adalah imam. Apakah pantas seseorang disebut suami jika dia memalsukan tanda tangan istrinya sendiri? Apakah pantas disebut suami jika dia menggadaikan atap tempat istrinya bernaung demi membiayai wanita lain? Itu darurat, Clarissa. Kamu tidak mengerti. Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya dengan histeris. Aku melakukan itu karena aku pikir aku bisa memutarnya. Aku pikir investasiku akan cair bulan depan. Aku berniat mengembalikannya. Demi Tuhan. Investasi. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat miris di telinga semua orang. Aku menoleh ke arah kerumunan tetangga. Ibu-ibu, bapak-bapak, dengarkan ini. Suami saya, Ahralat, tersangka ini, masih berani bicara soal investasi. Padahal, fakta membuktikan bahwa dia sudah dipecat 2 tahun lalu karena menggelapkan uang nasabah. 2 tahun. Suara bisik-bisik tetangga meledak seketika. Ya ampun, 2 tahun? Seru Bu Tejo lantang, sengaja memanaskan suasana. Pantesan kalau pagi dia nggak langsung jalan, malah ngerokok dulu di warkop depan. Saya kira dia work from home, ternyata work from nowhere. Dasar penipu. Gayanya selangit, ternyata pengangguran, timpal Pak Somad, pemilik warung kelontong yang utangnya sering ditunggak Rangga. Wajah Rangga memucat, lebih putih dari kertas. Rahasianya, topeng yang dia jaga mati-matian selama ini, dikuliti habis-habisan di depan publik. Di sisi lain halaman, Ibu Sari yang baru saja siuman dari pingsan sandiwaranya, merangkak bangun dibantu oleh Winda. Rambut sasaknya sudah berantakan mirip sarang burung, dan maskaranya luntur menghitamkan bawah matanya, membuatnya terlihat seperti hantu di siang bolong. Begitu kesadarannya pulih dan melihat putranya diborgol, naluri purbanya muncul. Bukan naluri untuk melindungi kebenaran, tapi naluri untuk menyalahkan orang lain. Rangga, anakku, teriak Ibu Sari. Dia berlari tertatih-tatih,
menerobos garis polisi imajiner dan memukul dada polisi yang memegang Rangga. "Lepaskan anak saya. Dia orang baik. Dia orang kaya. Kalian pasti salah tangkap. Ini pasti ulah perempuan ular itu." Ibu Sari menunjukku dengan jari telunjuknya yang gemetar hebat. Kuku-kukunya yang panjang dan dicat merah norak, tampak seperti cakar penyihir. "Dasar menantu durhaka. Kamu yang laporin suamimu sendiri." "Hah? Istri macam apa kamu? Suami hilaf sedikit malah dipenjarakan. Harusnya kamu bantu dia, bayar utangnya, bukan malah pamer kekayaan di sini." "Hilaf sedikit," potongku tajam. Tatapanku beralih dari Rangga ke Ibu Sari. "Memalsukan dokumen negara itu pidana berat, Bu Sari. Penjara maksimal 6 tahun. Dan soal bantu bayar? Bukankah ibu yang 2 hari lalu berteriak di ruang tamu itu? Ibu bilang, bayar atau angkat kaki dari rumah ini." "Nah, sekarang saya tanya, siapa yang sebenarnya punya rumah ini?" Ibu Sari ternganga. Dia tergagap, mencari kata-kata pembelaan. Tapi kamu istri. Kamu wajib bakti sama suami dan mertua. Hartamu itu harta kami juga." "Salah," jawabku dingin. "Dalam hukum maupun agama, harta bawaan istri adalah mutlak milik istri. Kalian tidak punya hak sepeser pun. Apalagi setelah kalian memperlakukan saya seperti sapi perah. 3 tahun, Bu. 3 tahun saya membiayai gaya hidup kalian. Skincare ibu, tas branded KW Winda, rokok Rangga, semuanya dari uang saya. Dan apa balasannya? Kalian mengusir saya saat saya menolak membiayai pelakor." "Pelakor?" Ibu Sari melirik arah Bella yang kini berdiri mematung di dekat pot bunga besar, berusaha menyembunyikan diri. Bella, wanita yang menjadi sumber prahara ini, tampak sangat kacau. Gaun hamil mahalnya kusut, rambutnya lepek. Dia memegang perut buncitnya dengan kedua tangan, matanya liar mencari celah untuk kabur. Dia sadar kapal ini sedang karam, dan sebagai tikus yang cerdik, dia ingin melompat lebih dulu. "Tunggu," kataku, menahan langkah Bella hanya dengan suara. "Nona Bella, mau kemana?" Semua mata kini tertuju pada Bella. Polisi, tetangga, Rangga, Ibu Sari, dan Winda. Aku berjalan perlahan mendekati Bella. "Pacarmu, cinta sejatimu, sedang mau dibawa ke kantor polisi. Dia butuh dukungan moral. Kenapa kamu malah mau menyelinap pergi lewat pintu samping? Bukankah kamu bilang kalian sehidup semati? Bukankah kamu bilang Rangga adalah pria terbaik yang akan menjadi ayah sempurna bagi anakmu?" Bella mundur selangkah, punggungnya menabrak tembok pagar. Wajahnya pucat pasi. Dia menatap Rangga yang menyedihkan, lalu menatapku yang berkuasa, dan terakhir menatap mobil polisi yang menganga. Kalkulasi di otaknya berjalan cepat. Aku nggak kenal dia," gumam Bella pelan. "Apa?" Rangga mendongak, matanya terbelalak tak percaya. "Sayang? Bel, kamu ngomong apa? Kita kan mau nikah, anak kita." "Diam kamu!" teriak Bella tiba-tiba, meledak seperti petasan. Suaranya melengking tinggi, membuat semua orang terlonjak kaget. Topeng wanita manja dan lembut itu runtuh seketika, digantikan oleh wajah asli yang bengis dan oportunis. Bella meludah ke arah Rangga. "Cinta sejati? Nikah? Jangan mimpi. Aku mau sama kamu karena kamu bilang kamu manajer investasi. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang rumah ini punya kamu dan istrimu cuma numpang. Kalau aku tahu kamu cuma pengangguran kere yang makan dari duit istri, najis aku deket-deket sama kamu." "Bella?" Rangga berbisik, hatinya hancur berkeping-keping. Pengkhianatan di atas pengkhianatan. Tapi anak kita, darah dagingku." Bella tertawa. Tawa yang jahat dan merendahkan. Dia menepuk perutnya dengan kasar. "Anakmu? Kamu pikir aku sebodoh itu? Kamu pikir aku gampang hamil sama laki-laki yang kartu kreditnya limit cuma 50 juta? Dengar baik-baik, Rangga si bodoh. Ini bukan anakmu." Duar. Pengakuan itu menghantam Rangga lebih keras daripada palu godam. Tubuhnya lemas seketika, kakinya tak lagi mampu menopang berat badannya, membuatnya jatuh berlutut di aspal panas. Polisi yang memeganginya bahkan sampai harus ikut membungkuk menahannya.
B bukan? Rangga tergagap, air matanya tumpah ruah. Tapi tes DNA, surat dokter. Palsu semua. Sembur Bella tanpa rasa bersalah. Surat DNA itu aku edit pakai Photoshop di warnet. Biayanya cuma 10.000 perak buat ngeprint. Bapak anak ini adalah mantan suamiku yang kabur ke Kalimantan jadi sopir truk sawit. Aku butuh bapak baru yang kaya buat biayain hidupku dan anakku. Dan kamu adalah mangsa yang paling gampang ditipu karena kamu haus pujian. Kamu laki-laki yang egonya ketinggian tapi otaknya kosong. Keheningan yang mencekam menyelimuti halaman rumah itu. Bahkan Bu Tejo lupa bergosip saking kagetnya. Drama ini jauh lebih brutal daripada sinetron yang biasa mereka tonton di televisi. Rangga meraung. Bukan raungan marah, melainkan raungan kesakitan dari jiwa yang dikuliti hidup-hidup. Dia telah mengorbankan rumah tangganya, mengusir istri yang tulus mencintainya, melakukan kejahatan, memalsukan sertifikat, semua demi seorang wanita dan anak yang ternyata hanyalah ilusi. Dia telah membuang berlian demi memungut kotoran. Dasar perempuan iblis. Winda yang dari tadi diam karena syok, tiba-tiba menjerit dan menerjang Bella. Lu manfaatin kakak gua, lu bikin keluarga gua hancur. Balikin uang kakak gua. Winda menjambak rambut Bella. Bella yang sedang hamil ternyata punya tenaga badak. Dia membalas menjambak dan mencakar wajah Winda. Kedua wanita itu bergumul di tanah, saling maki dengan bahasa binatang, menjadi tontonan gratis yang memalukan bagi seluruh kompleks. Sudah. Cukup. Polisi lain segera memisahkan mereka dengan kasar. Pak polisi, kataku tenang, memecah keributan. Wanita hamil itu, Bella, tolong amankan juga. Dia terlibat dalam kasus penipuan dan juga tagihan rumah sakit yang dibebankan ke kartu kredit suami saya secara ilegal. Pihak rumah sakit sudah menelepon pengacara saya dan siap membuat laporan. Bella membelalak. Enggak, aku lagi hamil. Kalian nggak bisa nahan aku. Hukum tidak pandang bulu, Nona, jawab polisi itu tegas sambil memanggil Polwan untuk mengamankan Bella. Rangga diseret paksa masuk ke dalam mobil patroli. Saat dia melewati posisiku berdiri, dia menoleh. Wajahnya hancur, matanya bengkak. Ada tatapan memohon ampun yang begitu dalam di sana. Clarissa, maafin aku, tolong aku janji bakal berubah. Bisiknya parau. Aku menatapnya lurus-lurus, tanpa emosi. Wajah yang dulu kucintai itu kini terasa asing. Kamu punya waktu 4 tahun di penjara untuk belajar berubah, Mas. Nikmatilah waktu sendirimu. Pintu mobil dibanting tertutup. Mobil patroli itu perlahan bergerak mundur, membawa Rangga dan Bella, dua pengkhianat yang kini saling membenci, menuju nasib mereka. Kini tinggal tersisa Ibu Sari dan Winda di halaman. Mereka berdiri kaku, berantakan, dan bingung. Ibu Sari masih sesenggukan, sementara Winda memegangi pipinya yang baret dicakar Bella. Nah, kataku, menarik perhatian mereka kembali. Drama utama sudah selesai. Sekarang saatnya bersih-bersih. Aku memberi isyarat pada Adrian. Adrian mengeluarkan sebuah dokumen dan stopwatch dari sakunya. Ibu Sari, Winda, ucapku formal. Status kepemilikan rumah ini sudah jelas. Ini adalah aset pribadi saya. Dan karena kalian bukan siapa-siapa saya lagi, saya meminta kalian untuk segera mengosongkan properti ini. Mengosongkan? Winda gemetar. Mbak Clarissa ngusir kita? Tega banget. Kita ini keluarga. Keluarga? Aku tertawa sinis. Winda ingat 2 hari lalu? Kamu yang bilang, pergi sana. Biar Mas Rangga cari istri baru yang lebih kaya. Doamu terkabul, Winda. Masmu dapat istri baru, sel penjara. Dan sekarang, giliran aku yang meminta kalian pergi. Tapi kami mau tinggal di mana? Ratap Ibu Sari. Kami nggak punya uang. ATM Rangga diblokir. Kami nggak punya saudara di Jakarta. Itu bukan urusan saya, jawabku datar. Kalian punya waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. 10 menit? Pekik Winda. Mana cukup? 9 menit 50 detik, hitung Adrian sambil menatap stopwatchnya. Kepanikan melanda mereka.
Ibu Sari dan Winda berlari masuk ke dalam rumah seperti orang kesurupan. Aku dan Adrian mengikuti dari belakang, memastikan mereka tidak merusak atau mencuri apapun. Di dalam rumah yang panas dan bau itu, mereka berebut mengambil barang. Winda berlari ke kamarku, yang selama ini dia masuki tanpa izin, dan mencoba menyapu bersih meja riasku. "Berhenti!" bentakku saat tangan Winda menyambar botol serum SK2 milikku. "Letakkan itu. Itu dibeli pakai uang saya." "Pelit banget sih. Ini kan udah kebuka." Winda membantah. "Letakkan. Atau saya tambahkan pasal pencurian ke laporan polisi kakakmu," ancamku. Winda membanting botol itu ke meja dengan kasar, lalu berlari ke lemari pakaian, mengambil baju-bajunya sendiri dan memasukkannya sembarangan ke dalam kantong kresek hitam besar, kantong sampah. Di kamar lain, Ibu Sari mencoba membawa televisi LED 42 inci. Dia keberatan mengangkatnya. "Televisi itu aset rumah. Tinggalkan," perintah Adrian tegas. "Ini saya yang nonton tiap hari." Ibu Sari ngotot. "Tapi struk pembeliannya atas nama Ibu Clarissa." "Tinggalkan, Bu." Akhirnya, setelah 10 menit yang penuh teriakan, makian, dan tangisan, mereka berdua keluar dari rumah. Penampilan mereka sungguh menyedihkan. Ibu Sari menyeret 2 kantong kresek hitam berisi baju-baju lusuh, sementara Winda membawa buntelan sprei berisi sepatu-sepatu dan tas-tasnya yang ternyata sebagian besar palsu. Mereka berdiri di pinggir jalan, di depan pagar yang kini tertutup rapat. Tetangga-tetangga masih menonton, kini dengan tatapan mencemooh. "Rasain luh, makanya jangan sombong," teriak salah satu tetangga. "Kualat sama menantu sih," sahut yang lain. Ibu Sari menatapku dari balik pagar besi. Matanya penuh dendam. "Aku sumpahin hidupmu nggak tenang. Clarissa, kamu anak durhaka. Neraka tempatmu." Aku tersenyum, senyum yang benar-benar lepas. "Neraka saya sudah berakhir saat saya keluar dari rumah ini 2 hari lalu, Bu. Justru neraka kalian baru saja dimulai. Selamat menikmati hidup yang sesungguhnya." Aku berbalik badan, memberi kode pada Adrian untuk mengunci gembok pagar. Klik. Bunyi kunci itu adalah suara terindah yang pernah kudengar. Aku berjalan menuju mobil Alphardku. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang. Aku masuk ke dalam mobil, menyandarkan punggungku yang lelah namun lega. "Jalan, Adrian," perintahku. Saat mobil melaju perlahan, aku melihat dari kaca spion. Ibu Sari dan Winda duduk di pinggir selokan, menangis meraung-raung di antara kantong sampah mereka, sementara langit mulai mendung, menandakan hujan akan segera turun membasuh kota ini dari kotoran. 6 bulan kemudian. Aroma bunga lili segar dan parfum mahal menyeruak memenuhi Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta. Langit-langit ruangan yang tinggi dihiasi chandelier kristal raksasa yang berkilauan, memendarkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Denting gelas champagne yang bersulang, tawa renyah para pebisnis kelas kakap, dan alunan musik jazz live yang lembut menciptakan atmosfer kemewahan yang begitu kental. Malam ini adalah malam penganugerahan Indonesian Business Leader Award. Dan aku, Clarissa Adhitama, adalah bintang utamanya. Aku berdiri di balkon VIP, memandang lautan manusia di bawah sana. Gaun malam rancangan Sebastian Gunawan berwarna emerald green membalut tubuhku dengan sempurna, mempertegas aura kekuasaan dan keanggunan baru yang kutemukan. Di leherku melingkar kalung berlian sederhana namun bernilai miliaran rupiah, warisan mendiang mama yang dulu kusembunyikan di safe deposit box agar tidak dijual Rangga. "Melamun lagi, Ibu Direktur?" Suara bariton yang hangat menyapaku dari samping. Aku menoleh dan mendapati Adrian berdiri di sana, menyodorkan segelas sparkling water dingin. Dia terlihat sangat gagah malam ini dengan tuxedo hitam pas badan dan dasi kupu-kupu yang rapi. Rambutnya disisir ke belakang, menonjolkan fitur wajahnya yang tegas namun tenang. 6 bulan ini, hubungan kami mengalami evolusi yang menarik. Adrian bukan lagi sekadar asisten yang menerima perintah. Dia menjadi partner diskusiku, teman curhatku, dan bahu tempatku bersandar saat trauma masa lalu sesekali datang menghantui. Meski kami belum meresmikan apapun, aku masih butuh waktu untuk menyembuhkan luka batin. Tapi tatapan matanya memberitahuku bahwa dia bersedia menunggu sampai aku siap. "Terima kasih, Adrian," aku menerima gelas itu.
Hanya sedikit bernostalgia. Sulit dipercaya baru 6 bulan yang lalu aku masih mencuci baju pakai tangan di kamar mandi sempit yang banyak kecoaknya. Adrian terkekeh pelan, lalu wajahnya berubah serius. Dia merogoh saku jas dalamnya dan mengeluarkan sebuah tablet tipis. Sesuai permintaan rutin ibu setiap tanggal 1. Laporan bulanan mengenai mereka. Apakah ibu ingin mendengarnya sekarang sebelum naik ke panggung? Aku menyesap air dinginku, merasakan kesegarannya mengalir di tenggorokan. Tentu. Anggap saja ini sebagai appetizer sebelum hidangan utama kemenanganku. Adrian menyalakan tabletnya, menggulir layar dengan jari telunjuknya. Kita mulai dari Rangga Pratama. Adrian memulai dengan nada profesional, namun ada kepuasan tersembunyi dalam suaranya. Kondisinya di lapas Cipinang semakin memburuk. Seperti yang ibu tahu, vonis hakim 4 tahun penjara tanpa remisi karena dia terbukti menjadi otak pemalsuan. Detailnya? Tanyaku. Aku ingin mendengar penderitaannya. Bukan karena aku sadis, tapi karena aku butuh validasi bahwa keadilan itu nyata. Dia ditempatkan di sel blok C, yang terkenal padat dan keras. Karena dia masuk tanpa uang, perlindungan, dan tanpa bekingan ormas, dia menjadi bisa dibilang pembantu umum bagi narapidana senior. Laporan dari sipir kenalan saya, setiap pagi Rangga harus memijat kaki kepala geng di blok itu. Dia juga bertugas membersihkan WC umum blok yang digunakan 100 orang. Tanpa sarung tangan. Aku membayangkan Rangga. Laki-laki yang dulu akan marah besar jika ada noda sedikit saja di kemejanya, atau jika aku terlambat menyetrika celananya. Kini dia membersihkan kotoran orang lain dengan tangan kosong. Fisiknya juga hancur, lanjut Adrian. Berat badannya turun 15 kilo. Rambutnya botak karena dicukur paksa napi lain saat inisiasi. Giginya tanggal 2 di bagian depan karena insiden rebutan jatah tempe goreng bulan lalu. Dia sering terlihat menangis di pojok sel sambil memanggil nama ibu saat tidur. Menyedihkan, komentarku datar. Tapi dia yang memilih jalan itu saat dia menandatangani dokumen palsu itu. Lanjut. Selanjutnya, duo Ibu Sari dan Winda. Adrian menggeser layar, memperlihatkan sebuah foto candid yang diambil oleh detektif swasta sewaan kami. Foto itu memperlihatkan sebuah gubuk liar di pinggiran bantaran Sungai Ciliwung. Atapnya dari terpal biru yang sudah robek, dindingnya dari triplek bekas. Di depan gubuk, terlihat seorang wanita kurus kering dengan rambut awut-awutan sedang menjemur pakaian orang lain. Itu Winda. Mereka diusir dari kontrakan petak sebelumnya karena menunggak bayar 3 bulan. Sekarang mereka tinggal ilegal di tanah sengketa bantaran kali. Sangat kumuh, Bu. Kalau hujan, air sungai meluap sampai mata kaki di dalam gubuk mereka. Dan Winda. Winda bekerja serabutan. Kadang jadi buruh cuci, kadang mengupas bawang di pasar induk. Gajinya sangat kecil, hanya cukup buat makan nasi aking. Tangannya yang dulu dia banggakan karena mulus dan selalu manicure, sekarang hancur. Kulitnya pecah-pecah, kukunya hitam. Dia sering terlihat bertengkar hebat dengan ibunya. Mereka saling menyalahkan. Winda menyalahkan ibunya karena terlalu memanjakan Rangga, dan Ibu Sari menyalahkan Winda karena tidak bisa cari suami kaya. Kondisi Ibu Sari? Stroke-nya makin parah. Suara Adrian merendah. Dia lumpuh total di bagian kanan tubuh. Karena tidak ada biaya berobat dan tidak punya BPJS. Karena KTP dan kakak mereka hilang saat pengusiran dan mereka tidak becus mengurusnya. Dia hanya terbaring di atas kasur tipis yang lembab. Winda sering meninggalkannya sendirian seharian tanpa makanan. Tetangga gubuk bilang sering dengar Ibu Sari melolong kelaparan atau kesakitan karena luka baring, decubitus, di punggungnya yang mulai membusuk. Aku terdiam sejenak. Ada rasa mual membayangkan kondisi itu. Dulu Ibu Sari adalah wanita yang paling cerewet soal kebersihan dan kenyamanan. Dia selalu menghinaku jika masakan kurang asin atau lantai kurang kinclong. Sekarang, dia membusuk hidup-hidup dalam kotorannya sendiri. Apakah kita perlu mengirim bantuan? Tanya Adrian hati-hati, menguji hatiku. Aku menatap lampu kota Jakarta yang gemerlap di kejauhan. Tidak, Adrian. Biarkan dinas sosial yang menemukannya nanti jika waktunya tiba. Jika aku membantu mereka sekarang, mereka tidak akan pernah belajar. Mereka akan merasa menang lagi dan kembali menjadi benalu.
Karma harus dituntaskan sampai akar-akarnya. Adrian mengangguk, setuju dengan keputusanku. Terakhir, Bella. Ah, wanita ular itu. Di mana dia sekarang? Dia sempat buron 2 bulan, berpindah-pindah kota. Tapi akhirnya tertangkap di sebuah penggerebekan prostitusi online kelas bawah di pinggiran kota Surabaya. Ternyata setelah melahirkan, dia langsung menjual bayinya ke sindikat perdagangan anak demi uang cepat untuk kabur. Tapi untungnya polisi berhasil menggagalkan transaksi itu. Astaga! Tanganku menutup mulut. Menjual anak sendiri? Kejahatan wanita itu benar-benar di luar nalar. Sekarang Bella ditahan di lapas wanita Malang. Kasusnya berlapis: penipuan, pemalsuan identitas, dan perdagangan manusia. Ancaman hukumannya 15 tahun. Anaknya sekarang diasuh oleh panti sosial negara. Bayi itu selamat, dan mungkin itu nasib terbaik bagi si bayi daripada diasuh ibunya sendiri. Aku menghela napas panjang, melepaskan beban berat yang selama ini tanpa sadar masih menggantung di sudut hati. Semuanya sudah selesai. Semua orang yang pernah menyakitiku, merendahkanku, dan memanfaatkanku telah mendapatkan tempat yang layak bagi mereka. Bukan aku yang menghukum mereka, tapi semesta yang mengembalikan energi jahat yang mereka lempar. Terima kasih, Adrian. Laporanmu selalu memuaskan, ucapku tulus. Tiba-tiba, suara pembawa acara, MC, terdengar menggema dari pengeras suara, memanggil namaku. Hadirin sekalian, tibalah kita pada puncak acara malam ini. Penghargaan untuk sosok wanita inspiratif yang berhasil membawa perusahaannya tumbuh 300% dalam setahun terakhir. Sekaligus seorang filantropis yang aktif membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Mari kita sambut CEO Adhitama Group, Ibu Clarissa Adhitama. Tepuk tangan membahana. Ratusan orang berdiri, standing ovation. Cahaya lampu sorot, spotlight, putih terang langsung mengarah padaku, membuatku bersinar di tengah kegelapan balkon. Itu panggung Anda, Bu, kata Adrian sambil membukakan jalan. Dia menatapku dengan bangga. Tunjukkan pada dunia siapa Clarissa yang sebenarnya. Aku tersenyum, merapikan tatanan rambutku, dan mengangkat dagu tinggi-tinggi. Aku berjalan menuruni tangga menuju panggung utama. Setiap langkahku diiringi tepuk tangan kekaguman. Dulu, aku berjalan menunduk di rumah mertuaku, takut salah bicara, takut dimarahi. Dulu, aku menyembunyikan identitas dan kekayaanku demi mendapatkan cinta yang kutira tulus, hanya untuk mendapati bahwa cinta itu palsu. Sekarang, aku tidak perlu menyembunyikan apa-apa lagi. Aku kaya, aku kuat, dan aku bebas. Saat aku berdiri di podium, memegang piala kristal yang berat dan dingin, aku melihat ke arah kamera yang menyiarkan acara ini secara langsung ke seluruh stasiun televisi nasional. Aku membayangkan, mungkin di sebuah televisi butut di kantin penjara, Rangga sedang menonton ini sambil makan nasi cadong yang keras. Mungkin di warung kopi pinggir kali, Winda sedang mengintip siaran ini sambil menahan lapar. Aku mendekatkan bibir ke mikrofon. Terima kasih. Suaraku bergetar sedikit karena haru, tapi segera mantap. Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk setiap wanita di luar sana yang pernah merasa tidak berharga, yang pernah dikhianati, direndahkan, dan dibuang. Aku menatap lurus ke lensa kamera, seolah menatap langsung ke mata masa laluku. Dulu, saya pernah berpikir bahwa mengalah dan diam adalah bentuk cinta terbaik. Tapi saya salah. Cinta tidak seharusnya membuatmu kerdil. Cinta tidak seharusnya memintamu berkorban sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Jangan takut untuk melawan. Jangan takut untuk pergi. Karena saat kamu berani menutup pintu yang menyakitimu, Tuhan akan membukakan gerbang istana yang sesungguhnya untukmu. Tepuk tangan kembali meledak, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa tamu wanita terlihat menyeka air mata. Aku turun dari panggung, disambut pelukan hangat Adrian. Mau makan malam setelah ini? Di warung tenda nasi goreng kambing langganan kita dulu, bisik Adrian nakal. Aku tertawa. Boleh. Asal kamu yang bayar. Dompetku tertinggal di mobil. Siap, bos. Kami berjalan keluar dari ballroom itu, meninggalkan kemewahan, menuju kehidupan nyata yang sederhana namun penuh kebahagiaan yang tulus. Cerita tentang
Istri admin yang terzalimi, sudah tamat, terkubur bersama puing-puing kehancuran keluarga Rangga. Kini, lembaran baru telah terbuka. Dan penanya ada di tanganku sendiri.